Ya, ini adalah penampakan dari rumah tak bertuan yang akan kita eksplor malam nanti. Kita cek dulu. Ya, Om Swastiastu. Oke, jalan masuknya ini sudah serem dan cukup resem dulu ya. Kita ginikan semak-semak dulu. Waduh, jalan masuk susah. Wah, ini sudah seperti gudang hancur bener nih. Kita cek ini tempat mandi sudah. Kabang kawunya cukup banyak sekali. Ini sudah seperti rumah hantu. Permisi kak. Oke. Ini juga nanti kita coba. Wow. Tuh. Nanti kita coba apa ini. Ada orang yang dapat masuk. Lama ditinggalkan. Rumah ini sudah tak berpenghuni. 1, 2 kamar. Kita masuk. Wah. Lihat. Auranya bukan lagi aura kasih, tapi halo kawan-kawan, permisi. Nanti malam kita mau explore ke sini ya, untuk memberikan edukasi kepada penonton tentang kehadiran makhluk-makhluk di luar kasat kita. Ini lihat jendelanya sudah banyak ditumbuhi bun, benar-benar tidak terpelihara. Di pojok ini adalah kamar mandi. Ini biasanya getaran vibrasinya kuat sekali. Ini gudang dulu anak caca 2. Sudah banyak kebocoran. Oke. Nanti malam kita mau ke sini. Izin. Itu seperti janji kita sore tadi. Om Swastiastu. Kita ke sini minta izin dulu. Izin untuk kita melakukan peliputan. Di sini masih ada lampu. Kita lihat suasananya. Ini Duduk sana, bentar. Ini bangunan yang sudah lama ditinggalkan sekali. Kamar mandinya, rumah kabang kawunya lumayan juga nih. Tidak terpelihara sama sekali. Sudah berapa tahun ini kosong? Sudah hampir 5 tahunan ini. 5 tahunan tidak. Ya, kabang kawu semuanya ini tidak ada penghuninya. Cahayanya terlalu keras. Kamar tidur 1 office 1, dan semuanya tidak ada yang menghuni. Oke, kita ke gudang saja. Ini matikannya lampunya aja.
area paling pojok ini biasanya yang ini kamar mandi juga. Kita pakai lilin ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Sri Ganesaya Namaha. Ya. Baik. Video kali ini kita adalah untuk menjawab request dari penonton yang menginginkan kita untuk memberikan pemahaman sedikit edukasi tentang dunia di luar manusia. Ya, karena temanya demikian agak ini, tentu kita harus mengambil setting latar belakang di tempat yang bersesuaian ya. Jadi kebetulan saya memiliki tempat yang sudah hampir 5-6 tahun tidak terawat seperti yang para semeton sudah lihat. Tadi sore saya sudah dapat ke sini memberikan penampakan di sore hari, bagaimana kumalnya, bagaimana sudah sarang laba-laba di mana-mana, banyak kebocoran. Dan di sini tempat ini dulunya diperuntukkan untuk yayasan anak cacat, tetapi karena tidak support akhirnya divakumkan, didiamkan dan tidak terpelihara sampai sekarang. Tidak terpelihara sampai sekarang. Cerita seremnya itu menurut dari orang-orang tetangga di sebelah itu, biasanya malam-malam sering terdengar ada suara-suara yang ya dalam tanda kutip menakutkan, menyeramkan dari mereka. Dan faktanya juga di sebelah ini, ini dulu ada seorang nenek-nenek yang mati gantung diri. Dan itu ya katanya ada roh-roh yang sering karena biasanya kan demikian Pak Jurung ya. Rumah-rumah yang tidak berpenghuni apalagi sudah lama seperti ini, penonton bisa lihat ini jendelanya sudah kemasukan Banyak pohon ya. Tanaman-tanaman merambat, terus kebocoran di mana-mana. Jadi besar kemungkinan sudah ada penghuninya. Karena setiap kali saya masuk, mungkin Pak Juru juga merasakan ada vibrasinya, sudah kayak ada dunia lain. Menurut Pak Juru sendiri, dari apa yang sudah biasanya kan Pak Juru sudah biasa dengan, dalam tanda kutip, pernah berhubungan dengan hal-hal seperti itu. Ketika pertama kali memasuki tempat ini, dari apa yang Pak Juru Pandit rasakan? Ini ada Mbah Kuntinya yang banyak. Dari aroma baunya. Punya aroma yang khas itu bagaimana? Ya, punya aroma dia. Agak seperti bau-bau darah yang amis. Amis. Itu biasanya baunya. Kita belajar berinteraksi dengan dunia gaib. Artinya gini, jangan mengusir. Karena roh-roh seperti itu mereka ingin pembebasan sebetulnya. Yeah. Nah, ini menarik. Dalam artian begini, satu sisi apa yang Juru Pandit tadi jelaskan, bahwasanya memang fenomena alam gaib, roh-roh demikian sudah memakai badan energi, tidak materi seperti kita. Jadi sulit untuk dibuktikan keberadaannya walaupun mereka benar-benar ada, kan demikian. Saya terakhir menonton ada juga yang channel apa itu namanya, saya lupa, tetapi dia memasang CCTV yang sudah memiliki HD bagus sekali di kuburan. Dan tidak ada penampakan sama sekali. Hanya seperti tadi Juru Pandit bilang, ada orbs, ada berbentuk asap, tetapi tidak benar-benar ada kuntilanak atau pocong, itu tidak ditemukan sama sekali. Ya. Nah, ini menyinggung yang tadi Juru Pandit tadi bilang bahwa ketika kita belajar untuk menelusuri alam-alam tersebut, setidaknya kita mesti tahu asal usulnya. Yang menarik dari pernyataan Juru Pandit itu kan demikian. Di Bali kita kenal nama-nama makhluk-makhluk seperti itu kan biasanya memedi, gamang. Kuntilanak dengan pocong ini biasanya kan baru-baru kita lihat ketika ada sinetron. Itu dalam tanda kutip versi yang kita kenal itu dari Jawa.
Seperti misalkan pampir dari Cina kan ya Kiai? Kalau di Hindu tidak ada istilah kuntilanak. Tidak ada. Tidak ada. Itu Tetapi makhluk halus yang dikenal di agama Islam. iya dia benar, tepatnya di agama Ya. Islam. Kalau di Hindu tidak mengenal adanya makhluk halus. Mbah Kunti tidak ada. Karena gini, yang bicara ini ketika kita bicara dia sudah mendengar. Oke. Tapi tidak apa-apa. Saya merasakan demikian. Perasaan ada yang mendekat, tapi oke lah, kita apa, ada serasi. tidak apa. Kita datang Karena bukan untuk kita uji nyali di sini atau mengganggu benar-benar ya. mengungkap, ya. Sekali lagi izin permisi bagi roh-roh yang sudah tinggal di sini, kita hanya mengedukasi saja. Ya, tidak apa. Jadi Karena di sana. gini, pengalaman Tiang ke pernah 1 bulan berseteru dengan golongan mereka dulu. Yang mana nih? Mbah Kunti. Oke, kuntilanak. Ya. Oke. Makanya tempat-tempat seperti ini, apalagi rumah besar, banyak yang kosong, terus kotor kondisinya, itu memang harus dipiara dengan bagus, rawan dihuni seperti itu. Rawan dihuni. Ya. Dari mana datangnya ini makhluk-makhluk seperti itu? Lahirnya beliau itu dari darah dia. Kuntilanak ini. Makanya makanannya darah. Oh, oke. Darah. Kenapa di Hindu tidak ada istilah Mbah Kunti? Karena kalau di Hindu, misalkan nih, orang mati terbunuh, darahnya bersimbah. Oh, oke, iya. Kemudian mati kecelakaan, keluar darah. Kita itu ada upacara prosesi ngulapin, mengembalikan kelima unsur yang ada dalam tubuh kita menyatu ke dalam tubuh kita. Mengambil kembali Ya, darah mengambil yang kembali. Karena di saat kita kecelakaan, kita pingsan. Oh, iya. Di saat pingsan itu roh kita keluar. Badan rohani kita itu keluar. Kalau itu kita tidak tarik, darah ini akan memurti. Oh, oke. Dia lahir dari sana. Iya. Lah gitu. Darah jangan sampai tercecer di tempat. Di tempat itu kita harus ada prosesi ritualnya itu untuk mengembalikan elemen itu. Darah itu kan air, unsur air, unsur apa? Darah itu unsur apa? Itu kita kembalikan ke badannya, satukan kembali. Makanya tidak ada yang setelah menjadi makun, tidak ada. Agar jangan sampai juga darah yang tercecer itu masih menjadi bagian dari kita walaupun sudah lepas, itu dimanfaatkan oleh unsur prakerti kita melekat. Apalagi dimakan atau tidak balas. Makanya itu, di dalam itu tidak ada istilah itu. Itu dia lahir dari sana. Oh, didengar. Itu dia lahir dari sana. Nah, ini sebetulnya mereka adalah butuh pembebasan ini. Iya, butuh pembebasan. Yang banyak dicari ketika mereka, tapi ini bukan kita yang menentukan untuk membebaskan. Kembali hukum karmanya dia. Kalau memang di alam akhirat pintunya belum terbuka untuk dia, tidak bisa. Gitu. Makanya kita kalau kita paham dengan itu, pasti dia akan datang. Dia akan datang minta bantuan, mohon bebaskan saya, gitu dia. Itu ini apa yang disebut dengan kuntilanak namanya ini? Sama dengan roh gentayangan itu ya? Iya kan sama, karena dia berbadan roh. Sama. Dan sekarang justru banyak gitu dalam artian, saya dulu kerja di satu tempat yang memang sudah terkenal angker sekali. Angker bukan dalam artian hanya cerita orang-orang saja, tetapi semua staf saya itu kecuali saya pernah dijailin itu. Malam-malam lampu gininya hidup mati itu. Kadang ada bau bangkai itu dalam satu ruangan itu. Itu kok banyak itu? Pertanyaan sekarang itu, kok di Bali semakin banyak ini roh yang bernama Kunti itu? Apalagi di tempat pinggir jalan kan banyak yang kecelakaan. Oh ya, tempat itu terkenal banyak sekali. Banyak yang kecelakaan, terus darahnya banyak di sana. Kemudian terkadang keluarga dari pihak yang kecelakaan itu dia malas untuk mengadakan ritual di sana.
karena mungkin jauh tempatnya dari perempatan di sana, dia panggil, iya. ini darahnya masih nih. Oke, benar. Gitu, makanya yang paling tepat ngulapin atau mengembalikan kembali memang harus di tempat kecelakaan. Iya. Tuh. Ya, Biar dimana darahnya tempat ini posisi. dia tercecer di tanah ini tidak menjadi makhluk ya. Iya. Nah itu masal muasal, makanya makanannya darah. Makanya tempat-tempat kediaman dia itu adalah di rumah sakit banyak. Di gedung-gedung seperti ini banyak. Rumah-rumah kosong. Tentunya yang kotor ya. Yang kotor. Kenapa mereka menyukai tempat-tempat yang dalam tanda kutip dalam pemahaman manusia seperti kita ini kan seperti kan disgusting lah, menjijikkan itu. Tetapi mereka senang menempati. Karena levelnya sudah dalam kegelapan, kotor. Levelnya dia. Ya. Tapi dari apa namanya? Saya sering juga menonton beberapa channel YouTube yang itu biasanya anak-anak, bukan cuma anak-anak muda. Saya lihat persentase penonton yang melihat konten seperti itu kan banyak. Viewernya bahkan cepat melonjak, subscribe juga banyak. Artinya kita itu kebanyakan orang rasa kepo, rasa ingin tahunya terhadap dunia di luar manusia itu kan banyak. Tetapi banyak orang juga yang konten kreator itu membuat seolah-olah makhluk-makhluk yang tak kasat mata sebenarnya kan sulit dilihat oleh mata, seperti kuntilanak, pocong itu kan diilustrasikan seolah-olah gampang sekali lihat sampai dipukuli sampai di itu kan. Nah, itu berarti settingan ya atau bagaimana? Itu konten hiburan kayaknya. Jadi apa namanya? Dijailin. Itu sudah pembohongan besar seperti itu. Iya. Jadi mereka tidak akan selalu menampakkan wujud segampang itu karena kita ada di unsur prakarti. Artinya kita ada di dunia materi, sedangkan mereka di unsur purusha, artinya energi. Tidak bisa. Tidak bisa, apalagi apa namanya? Kita ingin mengusir terus membunuh. Dia itu berbadan jiwa, berbadan roh dia. Bukan seperti kita berbadan manusia, berbadan tubuh. Kita bisa mati. Tapi kalau dia tidak bisa mati. Mungkin karena roh tidak mungkin mati. Pengalaman saya sendiri. Ini ketika masih bekerja di sana, memang dulu pernah ada grup, dia bawa kayaknya orang yang seperti juru pandit, bisa melihat itu. Pagi-pagi ketika saya masuk, saya jarang masuk malam itu. Dia komplain sama saya, tidak bisa tidur katanya, diganggu, didatangi terus di tempat tidurnya. Saya bilang sama siapa, saya pura-pura tidak tahu saja, tapi padahal dari cerita semua teman saya tahu yang dimaksud itu. Terus saya tanya, itu asal usulnya dari mana? Coba tanyakan. Dia undang, dia tanyakan. Ternyata itu benar seperti yang Juru Pandit bilang. Di dekat tempat kerja saya itu dulu memang ada orang Muslim mati kecelakaan di sana. Dan itu sekarang kan tempatnya paling dekat, ngumpulnya di sana. Seperti apa nih? Itu Devil Community itu seperti tempat yang memang para roh-roh gamang itu banyak sekali di sana. Nah, yang ingin ditanyakan sekarang, tadi Juru Pandit menyinggung bahwasanya makhluk-makhluk seperti itu yang sedang berada dalam kegelapan itu juga butuh pertolongan, kan demikian? Karena mereka boleh dikatakan gentayangan lah, karena belum diulapin sepenuhnya, apalagi keyakinannya yang memang berbeda. Tadi dikatakan bahwasanya orang yang ingin menolong tidak benar-benar persis di tempat kejadian TKP-nya itu, tapi mungkin dari perempatan saja karena jauh. Nah, pertolongan apa yang kira-kira bisa kita berikan kepada roh-roh seperti itu agar setidaknya mereka bisa menemukan cahaya atau jalan pulang ke surga, cahaya yang penuh damai? Itu ada doa khusus ada. Dan tirta peralina. Peralina itu artinya melebur mereka untuk kembali. Tirta peralina. Tirta peralina itu orang-orang khusus yang bisa membuat. Dengan doa-doa itu di Bhagavad Gita ada itu. Di bab 6 sloka 24 kayaknya. 4 apa sloka.
Yang bagaimana itu? Yang tentang Itu pakai ketika kita mengucapkan itu dia bergetar ya. Bergetar. Jadi kalau yang memang sudah saatnya kembali dipanggil Tuhan, dia akan kembali. Pasti akan menemukan jalannya. Pasti akan menemukan. Pakai Brahmarpanam. Oh, 424. Iya. Kalau 424 ya. Ya. Itu pakai. Oh, bisa juga dipakai itu. Bisa. Tapi kayaknya ya benar-benar. Karena semua dari Tuhan, berasal dari Tuhan dan kembali dari Oh, oke, Tuhan. ya, sebagaimana aslinya. Dia akan dikembalikan lagi. Itu pun yang dapat wahyu dari mimpi sebenarnya untuk menggunakan mantra itu. Itu pakai. Jadi teman-teman kalau ada yang rumahnya dihuni sebangsa, jangan diusir gitu. Kita harus menggunakan etika. Iya. Etika harus tetap digunakan karena walaupun bagaimana, walaupun kita berilmu tinggi, apalagi tidak berilmu, kita harus menggunakan etika. Jadi dengan bahasa yang sopan, santun, kemudian tidak memberi bahasa caci makian. Jangan mencaci maki, nanti marah dia. Kalau dia marah, tidak bakal mau pergi dari rumah itu. Itu hal yang paling gampang untuk mengusir seperti itu, kita pakai api. Kalau hal-hal yang lain enggak, kurang dia. Kenapa api? Api itu membasmi yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Dewa Agni itu dia akan membakar semua. Akan memurnikan semua. Gitu. Nanti kita bahas bagaimana cara mengusir tempat-tempat yang angker ya. Kalau di sini kita bahas, dia tersinggung. Ya. Oke. Tersinggung dia nanti. Iya. Mungkin kalau dianalogikan seperti kita saja, manusia yang kadang misalkan seperti cerita-cerita di televisi itu kan biasanya, walaupun ada tanah negara nih, misalkan tanah negara terus lama tidak ditempati, ada yang menempatinya, tiba-tiba ada surat keluaran untuk mengusir paksa mereka, pasti juga tersinggung. Ya, dilawan. Pasti kita juga mereka juga melawannya. Mereka juga butuh relokasi dan ya. Kalau memang mengusir ya relokasi. Ngomongnya baik-baik, ada surat pemberitahuan terlebih dahulu gitu. Itu biasanya. Ya, jadi bisa jadi sama seperti apa yang Guru Pandit bilang. Kalau di tempat kita pernah dihuni atau sedang dihuni malu-malu seperti ini itu. sebetulnya banyak sekali, tapi dia tidak mau mendekat, entah kenapa. Karena kita mungkin etikanya baik, datang ke sini tidak ada niat untuk mengusir, tidak ada niat untuk menantang mereka, tidak ada niat. Jadi kita di sini betul-betul ingin berinteraksi. Semoga nanti kamera ini bisa menangkap ya, entah itu bayangan atau apa gitu. Iya. Di sini saya kurang tahu, mungkin agak cahayanya terlalu gini. Tapi sebenarnya saya ingin sekali juga melihat untuk membuktikan, dan bukan membuktikan bagaimana. Kita hanya mengkonfirmasi. Saya pribadi percaya bahwa makhluk-makhluk seperti itu ada di sekitar kita, bahkan dekat sekali dengan kita untuk bisa berinteraksi. Hanya saja seperti dikatakan tadi, mereka sedang menggunakan badan energi, tidak badan materi seperti kita, tetapi badan energi yang sulit untuk ditangkap oleh kamera seperti ini. Tetapi mari coba berdoa. Kita fokus berapa menit ya. Mudah-mudahan Guru Pandit mungkin bisa mengundang, atau bolehkah begitu di sekitar di belakang kita, kasih kita jeda 9 atau 21 detik. Kamera fokuskan ke sini. Tadi saya juga sudah merasakan ada sesuatu yang lain di belakang saya. Dia dari tadi sudah mengundang banyak. Jadi niat saya semoga nanti mereka yang ada di sini itu bisa menampakkan wujudnya di kamera. Entah itu berupa bayangan atau memang betul-betul kelihatan. Ya.
Ya, jadi kembali kita di sini bukan untuk mengusir, bukan untuk mengganggu seperti biasanya di tempat lain kan justru itu diburu, ada tim pemburu Karena hantu gini, gitu kan. mereka itu energi. Dia merasakan getaran tubuh kita, Oh, oke, ya. getaran hati kita. Orang yang datang Orang yang datang itu dia merasakan. maksudnya untuk Maksud untuk buruk apa? atau tidak, ya. Gitu, dia merasakan sekali. Oh, ini sudah ada banyak sekali yang datang. Jadi tidak ada benturan energi karena kita memang Gitu. pure Tidak ada niatnya itu, untuk tidak ada. ya. Karena kita betul-betul mengedukasi gitu. Kalau kita datang untuk kebencian, mengusir mereka, dia sudah merasakan. Ya. Makanya kita begitu kita datang, energinya biasa. Iya. Tidak ada yang energi yang membuat seram, itulah menakutkan, tidak ada. Ya. Kita sambil duduk di sini sambil Iya. Mungkin sambil gini, Pandit bisa Jalan-jalan ya? pimpin doa atau salah satu mantra dalam artian ya, begini. kita berdoa sama-sama ya. Mohon maaf, mohon izin jika tidak berkenan, mohon maaf. Tetapi sekali lagi kami datang ke sini untuk memberikan bantuan Doa, sebisanya, doa. Karena doa itu kan ibaratnya seperti cahaya. Ketika kegelapan kita tidak tahu mana jalan yang baik untuk dilalui atau tidak, tetapi ketika ada cahaya walaupun setitik cahaya lilin seperti ini, tapi itu sudah bisa menjadi guide penunjuk. Ya. Jadi mari kita berdoa. Kita sambil habiskan lilin ini, ketika habis kita keluar dari tempat ini. Oke. Fokus di belakang kami, mudah-mudahan mereka bisa datang. Kita coba mendoakan semoga mereka-mereka yang sedang terjebak dalam alam kegelapan bisa menemukan jalan untuk kembali pulang ke rumah dari mana mereka berasal. Mari kita berdoa. Isi lilinnya, pegang lilinnya, dia doakan. Pegang, pegang. Kita doa bersama-sama ya. Jadi siapapun yang ada di tempat ini, ya, dengan segala level makhluk gaib ada di sini, kita doakan kepada mereka. Kita doa semoga kalau ada makhluk halus yang memang waktunya sudah kembali ke tempatnya, semoga nanti dia bisa kembali. Om Brahmarpanam Brahmahawir Brahmagnaum Brahmanahutam Brahmai Watena Gantavyam Brahma Karma Samadina. Om Brahmarpanam Brahmahawir Brahmagnaum Brahmanahutam Brahmai Watena Gantavyam Brahma Karma Samadina. Dia menerima doa kita. Om Brahmarpanam Brahmahawir Brahmagnaum Brahmanahutam Brahmai Watena Gantavyam Brahma Karma Samadina. Ya. Nah, ini mungkin yang lain tidak merasakan. Ini doa kita betul-betul diterima oleh beliau, mereka ya. Jadi mungkin memang sudah ada waktunya mereka yang untuk kembali. Jadi tidak ada suatu kebetulan sebetulnya kita hadir di tempat-tempat seperti ini. Jadi kita tidak ada salahnya untuk mendoakan mereka. Ya.
saya tidak pernah lagi berinteraksi dengan mereka, karena sekarang kan levelnya sudah kita sudah melevel mengarah ke atas. Kalau lagi kita berinteraksi ke alam-alam bawah, kan kita lagi turun. Spiritual kita tidak akan pernah mengalami kemajuan. Cuma sebagai jenjang, harus tahu pada jenjang awal tersebut. Kalau ingin belajar spiritual, langkah awal sekali kita harus belajar berinteraksi dengan makhluk-makhluk gaib. Agar setidaknya tahu juga ya, karena istilahnya kita di manusia kan tidak tahu ada yang namanya kinkara atau roh-roh penyaru tersebut. Kadang dia yang masuk ke dalam tubuh iraga sing naong, kadang bertaruh ya Bu. Makanya kita harus bisa membedakan energi yang hadir itu dari energi Tuhan, dewa, atau kan roh halus. Kan ini yang harus kita bisa bedakan. Ini dulu pelajari, kalau kita sebelum membicarakan kekuatan Tuhan, ini dulu, karena Tuhan selain menciptakan manusia juga menciptakan makhluk yang tidak bisa kita lihat. Jadi untuk meyakini keberadaan Tuhan, kita harus belajar berinteraksi, memahami yang gaib. Mereka ada tetapi bukan untuk dimusuhi, apalagi diusir di sana sini. Tidak, karena manusia ini sebagai Tuhan yang nyata di alam, perwakilan Tuhan. Jadi untuk mengembalikan hal-hal yang seperti itu ya memang manusia yang ditugaskan untuk itu. Justru kita harus menyadari bahwa kita ada bagi mereka adalah untuk membantu. Ini kita nunggu lagi satu lilin mati, kita sudah janji sudah pergi. Lagi nunggu beberapa menit saja, jadi ya teman-teman yang sudah jadi roh itu apalah namanya, yang memang saya bilang merasa bahwa kehadiran kami ini ada manfaatnya bagi Anda, silakan pergunakan waktu yang sedikit ini untuk, kalau memang mau berinteraksi dengan kami welcome, silakan saja jika itu memang bermanfaat. Jika tidak, ya kami sekali lagi izin sudah menggunakan tempat karena ini. Gini, tidak semua makhluk halus itu bisa memberikan bukti. Gini, tidak semua makhluk halus itu bisa memberikan bukti. Bukti dalam, maksudnya bagaimana? Gini, bisa membuktikan mereka itu ada. Tidak semua. Kecuali yang memang energinya dia agak lebih besar, baru bisa menggerakkan benda-benda. Tapi kalau yang energinya kecil tidak bisa dia. Paling hanya lalu lalang gitu. Pantesan. Lalu lalang. Dalam beberapa video saya sering lihat ada benda bergerak sendiri, kursi sendiri, itu ada. Ya. Kalau yang memang energinya sudah kalau yang memang energinya sudah bagus, dia bisa membuktikan keberadaannya. Kemudian menggerakkan benda atau mesin komputer, dia bisa menghidupkan. Sepertinya makhluk-makhluk seperti itu pintar-pintar juga ya, karena itu motor yang dia bisa jahilin, bisa mati, mobil bisa banyak itu yang terjadi. Listrik, komputer itu dipermainkan itu. Bisa. Hebat ya. Kalau sampai bisa benda itu terbang, berarti yang menempat itu sudah lumayan. Sudah. Tapi di sini kayaknya masih biasa-biasa saja. Ini biasa. Masih paling hanya vibrasi-vibrasi yang tidak terlalu kuat, tapi ya mudah-mudahan tempat ini, karena ini tempat tamu saya yang punya, tapi lama sekali ditinggalkan, saya disuruh di sini padahal ada 2 kamar, satu kamar office besar, ini besar juga ruangannya, ada gudang, kamar mandi 2 bahkan, tapi keadaannya begini, saya tidak menempatinya dan tidak terawat sampai sekarang.
Mudah-mudahan dengan ini para roh-roh yang memang kebetulan numpang di sini bisa mencari tempat yang lebih bagus lah, jalannya jalan terang, sehingga ini juga bisa menjadi tempat yang tidak menyeramkan di kemudian hari. Bagaimana? Udah ya. Pandit? Ya. Kita sudah janji kalau habis lilin ini kita Pak. Hanya beberapa detik lagi saya kira lilin ini padam, dan seperti yang sudah kita janjikan, padamnya lilin ini akan mengakhiri sesi video tentang pembuktian makhluk gaib di tempat ini. Semoga memang bermanfaat untuk menambah wawasan kita bersama, untuk jangan pernah memusuhi, jangan pernah mengusir-ngusir, mencaci maki makhluk-makhluk seperti itu, karena keberadaan mereka juga butuh pertolongan, betul. dan doa-doa terbaik dari manusia, dari kita, agar mereka juga bisa menemukan jalan kembali pulang. Demikian sesi video ini kita akhiri. Kita akan tutup dengan para mesanti, semoga pikiran baik selalu datang dari segala arah. Om Santi 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 Om. Terima kasih.